Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin bahas satu topik ya, yaitu tentang sakit ketika harus bekerja. Jadi ketika kita bekerja, kita kan kadang-kadang kita ada sakitnya gitu guys. Jadi sakitnya itu yang saya maksud itu adalah sakit yang seperti misalnya kayak kita tuh flu ya, batuk, lalu kadang-kadang yang parah itu sampai kita tuh kayak masuk angin atau demam gitu kan, meriang, yang mana kalau sampai tahap ini ya, dari yang bisa bikin kita tuh pingsan atau tumbang ketika kita sampai pada tahap puncaknya gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi kita tahu ada orang-orang yang banyak gitu ya. Saya banyak mengenal orang yang tahu orang itu kalau dia tuh sakit misalnya, eh apa ya? Dia itu dari pagi itu sebelum masuk kerja tuh dia sudah izin duluan. Izin duluan, yang mana izin duluan kan, berarti kan nggak datang hari itu. Dia datang hari itu, dia izin duluan. Ya habis itu mungkin datang menyusul surat sakit gitu, atau kalau dia mungkin udah biasa dia nggak pakai surat sakit lagi, tergantung sistem dari apanya pekerjaannya gitu kan. Nah, jadi di pagi itu udah nggak masuk. Jadi bos itu menilai validnya itu hanya dari eh, apa dari surat sakitnya itu saja gitu kan, atau sistem kepercayaan saja gitu, tanpa bos tuh bisa melihat apakah dia tuh betul sakit apa tidak gitu kan. Nah, jadi betul-betul tidak nampak sama bos itu orangnya gitu. Apalagi kalau kita tahu kalau misalnya bos itu merasa kalau oh ini sakitnya biasa, apa nggak parah, jadi nggak perlu dilihat gitu kan. Apalagi cuma sakitnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di bos pun nggak punya waktu untuk melihat itu. Jadi betul-betul hanya berdasarkan based on kepercayaan gitu kan. Nah, tapi saya juga ada lihat ya. Anehnya, meskipun ada orang yang seperti itu ya, nggak perlu sebut orangnya, tapi maksud saya adalah ada seperti itu ada guys. Jadi hal seperti itu ada. Dia mungkin update ya, update obat-obatnya, tapi mungkin agak-agak sore atau malamnya dia update status kalau dia tuh lagi jalan-jalan itu guys. Nah, kita nggak tahu nih apakah dia nih setelah minum obat dia siang itu sembuh, atau malam itu dia masih sakit, dia masih pas jalan gitu, nggak tahu. Nah, kalau saya tipe ini hak orang masing-masing ya. Kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa untuk ya, kalau nilai bisa lah. Mungkin satu untuk melarang untuk atau apa, nggak ada hak kita. Ada suatu, saya hanya bercerita saya di sini guys. Nah, kalau saya pribadi tipe orang yang saya tuh kalau nggak parah-parah banget, tuh kalau saya tuh nggak, kalau saya masih bisa bangun, saya bisa bawa motor gitu kan, masih bisa lah sampai tempat kerja, saya tuh kan datang dulu. Saya kan pastikan datang gitu kan. Perkara tumbang, tumbang nanti gitu di pekerja gitu kan. Perkara nggak sanggup, nggak, nanti lah dulu. Penting datang dulu pekerja. Ini saya tuh tipe, mungkin bisa disebut sebagai fighter gitu. Jadi betul-betul datang dulu. Mau tumbang maupun nantilah kita urus. Penting kita hadir dulu, tampakkan muka dulu gitu kan. Di bos bisa lihat kita tuh memang sakit gitu, ya kan. Nah, karena gini, berapa hari lalu ada kejadian ya, ini ada teman-teman kerja saya itu, dia apa ya, dia tuh sakit. Jadi di pagi itu dia tuh memang dia datang sakit, dia datang gitu, dia tunjukkan muka, meskipun dia masih masih bekerja guys, masih bekerja meskipun sakit gitu kan. Nah, jadi kebetulan dia kan adalah kerjanya tuh bawa mobil guys ya. Jadi dia tuh tugasnya tuh adalah ngambil barang dan jemput barang dan antar barang. Jadi karena tugas seperti itu, tentu dia tuh tidak ada kewajiban untuk di toko ya. Ini kita bicara pekerjaan di toko. Kalau saya kan memang di toko tuh kerjanya memang di toko. Jadi memang betul-betul memang nggak ada waktu untuk duduk, nggak ada. Betul-betul harus mengerjakan bekerja lah, karena di toko tuh kan, kalau saya tuh harus ngecek stok lagi, data barang lagi gitu kan. Itu lu nggak ada waktu untuk santai guys.
kerja terus. Kalau dia kan antar barang jemput barang, jadi kalau nggak ada barang diantar atau dijemput dia bisa bisa santai gitu kan. Nah, jadi waktu itu dimanfaatkan dia untuk betul-betul duduk di pojokan gitu kan, tidur gitu, ya penting istirahat lah gitu. Tapi tidak tertolong sampai malam tiba ketika toko mau tutup ya. Kita jam 6 tuh dia disuruh antar barang lagi. Nah, itu saya diminta untuk menemani gitu kan. Jadi di sampai di apa di udah kita antar ke 3 tempat gitu. Antar barang ke 3 tempat. Di tempat pertama dan kedua kita kerjakan. Tinggal tempat ketiga dia udah nggak sanggup lagi. Di mobil tuh dia sudah betul-betul nggak sanggup lagi. Dia udah nggak sanggup lagi. Dia ya udah apa ya? Udah kayak tangannya tuh sudah kayak apa? Ibaratnya udah parah kali guys. Udah betul-betul nggak kuat lagi gitu kan. Nah, akhirnya dan dia pun nggak mau ngomong itu. Dia merasa bosnya harusnya tahu kalau dia tuh sakit ya. Dia merasakan kenapa sih bosnya ini kok nggak ada nyuruh dia istirahat, disuruh hantam terus kerja terus gitu kan. Nah, jadi ini menurut saya ya, saya gini, nggak semua bos tahu kita sakit, nampak kan di wajah kita, tapi nggak semua bos tuh tahu berapa level kita kemampuan kita tuh sakit tuh bos nggak tahu. Dia tahu kita sakit, tapi kalau dia kita hadir di tempat kerja dia merasa kita masih sanggup. Dia harus kita yang ngomong, harus kita ngomong, saya nggak kuat lagi gitu kan. Jadi bos tuh tahu kita sakit, tapi dia nggak tahu kita tuh masih kuat apa tidak gitu loh. Kan sakit ini kan adalah suatu kondisi dan kuat atau tidak kuat itu adalah suatu kondisi yang kita tuh batas kita gitu. Dia nggak tahu batas kita gitu. Dia hanya tahu kita sakit, tapi nggak tahu sakit kita tuh seberapa parah guys. Ya, karena yang tahu yang merasakan itu kan kita. Kita yang tahu kita tuh sanggup apa tidak. Orang nggak tahu kita sanggup apa tidak. Dia hanya bisa melihat, gitu kan? Jadi dia merasakan kenapa sih bos ini kok dia merasa bos ini kok nggak perhatian sama dia. Maksudnya tuh udah tahu sakit dan dia sudah menunjukkan muka, tapi dia tidak disuruh istirahat gitu kan. Nah, dan saya pernah seperti dia 3 kali atau 2 kali sih lupa guys. Jadi siang-siang itu ya saya tuh merasakan kayak saya mau tumbang gitu, mata saya kunang-kunang. Pas waktu itu ngangkat barang ke mobil gitu kan, jadi betul-betul kondisi lagi panas-panas treknya. Jadi mungkin saya nggak kebiasa panas-panasan gitu guys, saya panas sama trek kali gitu kan, dehidrasi juga mungkin, jadi saya tuh merasa kayak mau tumbang gitu. Tapi karena saya juga mungkin dia segan ngomong ke bos gitu kan, ngadu-ngadu tuh dia segan, ngeluh itu dia segan, saya juga segan gitu, maka saya ngomong. Kok dia kan nggak mau ngomong, kok saya ngomong lewat, karena dia juga seorang yang sudah senior, jadi dia tuh levelnya tuh sudah beda sama saya gitu. Dia betul-betul kayak egonya tuh cukup tinggi, karena dia tuh merasa dia kan orang lama, jadi kalau dia ngadu ke orang yang agak di bawah dia tuh dia merasa kayak nggak layak gitu guys. Nah kalau saya kan beda, saya masih orang baru, saya tuh enak ngadu saya kepada yang orang lebih senior. Jadi saya bilang lah pada yang lebih senior itu, kayak kak, kayak saya nggak sanggup lagi nih kak, nggak sama tumbang di mata kata gunung-gunung. Nah kakak ini karena dia juga saya udah pucat, dia langsung bilang ke bos, minta izin untuk saya gitu. Kalau saya tuh sudah langsung lagi, akhirnya dia bilang, bos, kata bos kamu dulu di belakang tidur gitu, pokoknya di belakang lah gitu kan. Nah saya ke belakang dan dapat izin gitu kan, enak gitu. Situ saya betul saya tidur guys, karena saya tahu ya, juga minum obat, saya tahu ini solusinya harus selain minum obat juga harus tidur nih, nggak bisa nih, kita tuh memang betul harus cepat pulih, saya pengen cepatnya pulih gitu, harus pulih karena kita jam kerja nih, bukan jam santai di rumah. Kalau di rumah saya bisa lah agak apa, kalau ini kan pekerja memang harus kita kerja ya, kita harus cepat sembuh. Masa betul-betul habis minum obat saya tidur pulas gitu guys ya, tidur betul-betul pulas karena saya harus cepat sembuh. Alhamdulillah sekitar setengah jam 1 jam saya tidur tuh sembuh guys, mendingan lagi karena saya lanjut kerja. Saya lanjut kerja lagi dan bos melihat kan bos melihat ya bos belum lihat, tapi yang teman saya bilang udah sembuh, udah, saya bilang gitu kan. Saya kerja lagi. Nah itu kejadian tuh sekitar 2-3 kali. Nah
artinya di sini kita belajar bahwa bos tuh nggak tahu batas sakit kita berapa. Dia hanya tahu kita nih siap tempur, kita datang ketika kita datang bekerja, artinya kita siap untuk bekerja kan, meskipun sakit. Jadi bos tuh nggak bisa tahu batas kita, hanya harus kita ngomong. Nah, kesalahan dari teman saya ini adalah dia tidak ngomong. Ya kalau dia oke lah dia segera ngomong ke bos, minimal kepada yang lain gitu, biar yang lain nyampaikan gitu kan. Nah, jadi bos tidak tahu kalau batas kita, sehingga bos tuh kalau kita datang pekerja sanggup kerja ya dia suruh kita kerja gitu kan. Nah, jadi kita ngomong gitu. Dia nggak cukup hanya maka mau kita sakit, kita kasih tahu bahwa ini batas saya udah kuat lagi gitu kan. Nah, jadi dia begitu lagi. Jadi akhirnya dia pas itu digantikan. Jadi ada supir cadangan dari toko lain datang untuk gantikan itu. Akhirnya kerja kami malam itu selesai. Dia pulang ke rumah diantar oleh teman kita yang lain ya. Memang dia pulang kerja dan saya bersama dengan supir yang lain ini yang dari toko lain ini adalah menyelesaikan tugas dan balik ke toko dan kita habis itu pulang. Nah, jadi saya yakin ya kalau bos jadi ada dua tipe pekerja sih kan. Ada yang satu tuh dia sakit, tapi saya yakin ya dia tuh masih bisa masih bisa sakitnya tuh masih bisa bekerja guys ya. Perkara nanti dia tumbang bekerja atau gimana kan dia bisa ngomong kalau saya nggak kuat lagi di belakang, kalau misalnya kalau 1 jam nggak tolong ya pulang gitu kan. Nah, tapi dia tuh mau tempur dulu gitu. Itu beda dengan orang yang dari pagi sudah nggak masuk. Dan saya lihat statusnya itu ya oke lah ada obatnya. Itu dia sakit memang sakit itu ada obatnya. Tapi kalau dia misalnya apa namanya ya, masih bisa sorenya atau siangnya tuh jalan-jalan, itu berarti kan sembuh berarti kan. Karena nggak mungkin dong. Kalau saya sakit ya, saya sakit tuh saya nggak mau jalan-jalan. Betul-betul nggak males gitu, masa tuh mending setelah total gitu kan. Dan nggak kuat juga gitu kan kalau memang sakitnya parah gitu guys. Kayak saya tumbang itu kan, saya mau tumbang itu saya betul-betul tidur, nggak mau saya tuh aneh-aneh gitu kan sampai betul sembuh. Dan terbukti sejam ya tidur setengah jam, sejam tuh sembuh gitu guys. Artinya kalau sakit-sakit kayak gitu kan kita tuh mending kita tuh ibaratnya gini ya, apa namanya, ini akan berhubungan dengan kinerja. Jadi bos akan melihat bahwa ini karyawan ini siap tempur. Maksudnya itu dia jadi dia hanya betul-betul hanya akan berhenti bekerja ketika dia betul-betul sudah nggak tahan lagi. Memang nampak di depan bos kita memang nggak kuat lagi. Dengan orang yang dari pagi sudah datang gitu kan. Jadi nilainya akan lebih tinggi orang yang meskipun sakit datang dulu tempat kerja, ya. Dibandingkan orang yang dari pagi udah nggak datang gitu, pasti nilainya beda gitu. Nah, tapi ada lagi perkara unik lain guys. Jadi waktu itu saya pernah bekerja di hotel gitu kan. Nah, karena memang saya tipenya begitu, waktu itu kan saya memang lagi pilek parah, sampai apa namanya dia? Terbantu ingus ya, ingus tuh deras muncul gitu. Jadi betul-betul udah parah kali guys. Jadi harus dilap terus gitu, harus diseka, harus pakai tisu atau pakai apa itu kan. Nah, dan kami di tempat kerja sekarang ini juga biasa gitu. Atau masa juga ada flu berat dia paksa masuk gitu kan. Masa tuh pilek-pilek pun hajar. Karena memang di toko kami ini kan bukan diutamakan servis ya. Bukan kayak di hotel. Hotel kan betul-betul servis. Harus tampilan tuh harus good looking, harus betul-betul fresh, harus betul-betul menarik. Kalau di tempat kami tidak perlu. Karena orang bukan penting itu bukan pelayanan, tapi betul-betul hanya jual barang saja gitu. Orang butuh barang ya sudah, mencepat gitu guys. Apalagi kita jual harga murah gitu kan. Nah, kalau di hotel beda. Memang betul-betul satu servis. Jadi di situ saya belajar ada tipe bos yang lain. Memang bukan tipe bos saja, memang harus dia tuh begitu karena kondisi kerjanya memang tempatnya berbeda. Jadi waktu itu di hotel ini saya kan melayani tamu gitu. Jadi saya pilek parah gitu kan. Jadi saya melayani tamu pas waktu itu pas 8 jam sebelum pagi. Kebetulan dia kan manajer bos ini kan. Dia membawa klien ikut breakfast di restoran ini kan, restoran hotel gitu kan. Nah, saya melayani dengan kondisi pilek-pilek gitu. Kan kelihatan turun pilek gimana kan.
Nah, saya cuek, saya layani. Saya kira nggak masalah, saya kira malah bagus nih, karena bos lihat bahwa oh ini orang sakit tetap bekerja gini kan. Ya, biasanya orang-orang kan oh sakit dikit izin sakit, manja. Saya kan tidak gitu kan, saya betul-betul bekerja. Nah, tapi itu saya baru tahu, baru pelajari ini guys. Ternyata saya kena marah. Jadi nggak lama berselang setelah dia selesai sarapan dengan kliennya, dia balik ke kantornya, saya dipanggil. saya saya nggak tahu nih kenapa, saya nggak ada feeling waktu itu kenapa saya dipanggil. Ternyata saya baru tahu kalau saya kena marah. Saya bilang dia waktu dong ya kan, saya bilang eh dia bilang kenapa kamu sakit tuh ya istirahat, kamu sakit ya izin nggak usah masuk lah, kenapa masuk. Saya bilang nggak apa-apa kok bu, dia oh belum, bosnya perempuan. Saya cuma pilek aja ke bu, saya masih bisa bekerja gitu kan. Dia bilang iya kamu ini kerja di hotel pelayanan servis, kamu pilih-pilih begitu di tempat depan tamu tuh nanti, apalagi nih orang lagi sarapan, jadi orang tuh nggak bagus gitu. Ini jadi dia tuh pokoknya dia marah lah guys ya, ini nggak bisa begini nih kamu, pokoknya kamu lain kali kamu ulangin kamu kena SP gitu ya. Jadi betul-betul diancam kalau saya ulangi lagi saya akan kena hukuman gitu kan, SP1. Orang ngerti ya, SP1 tuh adalah hukuman pertama, nanti naik ke SP2, SP3 pemecatan gitu. Jadi makanya itu saya di hotel itu saya nggak berani lagi. Kalau saya udah pilih ya sudah, saya izin sakit saja gitu. Karena ini betul-betul bagian apa, meskipun saya nggak tenang di rumah. Kenapa? Saya mikir bahwa kalau saya nggak masuk tentu tenaga kurang satu. Teman saya tentu akan kewalahan. Ya kalau kerjaan lagi sedikit, kalau kerjaan lagi banyak gimana? Nah, tapi untungnya kalau di hotel itu adalah kita bisa ambil anak magang, ada anak magang yang terbantu juga gitu. Jadi enggak jadi agak terbantu juga gitu guys. Jadi agak saya tenang kalau di toko tuh misalnya kan tempat lain tuh kan nggak ada begituan. Jadi betul-betul kalau kurang satu aja itu terasa guys. Nah, kayak tempat saya ini kan misalnya satu orangnya datang itu misalnya ada barang masuk aja tuh repot tuh. Biasa angkatnya berdua, bertiga, tinggal sendiri atau berdua guys. Itu repot sekali. Nah, tapi intinya begitu. Jadi di tiap jadi jadi di sini kita belajar ya bahwa pertama kesimpulannya adalah gini. Ya, kesimpulannya adalah kalau kita kan mau yang kasih the best untuk pekerjaan kita. Nah, perkara bos itu apa udah kita di apa perkara kita nggak nilai bosnya ya. Yang penting kita kusnuzon aja lah. Kita ke bosnya ini memang bos yang baik yang memang mau apa menghargai karyawannya. Ya menghargai dalam artian dia akan kasih kita tuh, tentu kalau kita tuh kerja makin bagus kan orang akan makin nilai kita tuh akan lebih baik gitu. Yang penting bos akan nilai kita lebih baik, kita tuh memang pekerja yang lebih baik, kita kusnusun aja gitu ya berpikir positif tentang bos ini. Dan jadi kalau anda kerja di, kesimpulannya kalau anda kerja di bidang jasa ya kayak saya bilang tadi, kalau misalnya anda pilek-pilek yang kira-kira akan mengganggu servis ya pelayanan itu, anda ini minta izin sakit saja. Tapi itu tempat-tempat lain yang tidak mengutamakan servis ya anda masuk saja gitu. Pada masa-masa kuat pada anda masih pernah sakit-sakit ya, masih belum mau tumbang lah, intinya adalah batasnya tumbang. Nah betul-betul sudah merasa mau tumbang baru anda minta bilang ke, kalau segera ngomong ke bos bilang aja ke staff lain yang bisa ngomong ke bos gitu. Kalau saya nggak kuat lagi nih, nanti bos akan suruh kita istirahat di belakang. Nah itu akan, bos akan nilai kita lebih tinggi dibandingkan kita dari pagi udah nggak masuk gitu. Pagi kalau kita tuh ya kadang-kadang kita error suka. Kita update status pula gitu, mana HWA kita pun atau sosmed kita tuh bos pun tahu pula. Dia lihat kan, ini orang kok siang-siang udah dari pagi ngaku sakit, siang-siang dia sudah oke lah ada posting obat-obatnya gitu kan, tapi habis itu dia posting kok dia sudah ada jalan-jalan lagi nih, makan-makan di luar gitu kan. Nah, jadi bos tuh tentu akan menilai lebih tinggi pada orang yang siap tempur ya, tumbang di tempat kerja, dibandingkan orang yang dari pagi sudah nggak masuk gitu guys. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mengusahakan, jadi saya tuh berusaha untuk mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi saya tuh betul-betul kalau sakit ya saya datang, kalau masih bisa datang gitu kan. Perkara nanti mau tumbang saya tinggal bilang saya nggak kuat lagi ya, jangan juga kita tuh jangan tumbang di jam kerja, nanti akan merepotkan orang. Jadi merepotkan orang guys, merepotkan orang gitu kan.
Jadi kalau bisa sebelum kita tumbang kita lapor dulu, sehingga kita dikasih uang untuk istirahat atau mungkin disuruh pulang. Yang penting bos tuh tahu kalau memang kita tuh udah nggak kuat lagi, memang terlihat. Dibanding kita cuma omong-omong aja kan, kita ngomong sakit tapi bos nggak lihat kan, lebih bos akan lebih lebih yakin, lebih percaya kalau kita tuh datang dan dia langsung memang kita mau kita pucat atau kita memang mau tumbang kan lihat langsung gitu. Itu lebih baik dibandingkan kita dari pagi udah minta izin nggak masuk gitu kan. Jadi nampak lah beda, nilainya itu pasti beda gitu guys. Sehingga bos akan lebih perkara dia mau menghargai atau tidak kan kita tidak peduli, karena kita tuh yang penting kita nggak tahu juga isi hati orang gimana kan. Yang penting normalnya manusia yang masih punya hati dia akan lebih peduli, dia akan lebih menghargai orang yang datang tempat kerja dan dia nampak dia tuh memang sakit dan dia memang betul bekerja sampai titik darah, sampai titik darah tumbang apa itu sampai betul-betul tumbang gitu guys. Itu baru bos akan menilai orang ini akan menjadi ya karyawan yang bagus sekali gitu nilainya di mata bos. Oke, jadi mungkin itu saja yang mau saya sharing hari ini ya, dan kita sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.